Baik Tribuners, kita menuju ke Sumatera Selatan. Satu keluarga di Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Mulih, Timur, Kota Prabu Mulih tidak memiliki akses keluar masuk rumah. Masalahnya rumah mereka dipagar oleh developer perumahan Gria Pelangi Indah. Pihak perumahan Gria Pelangi Indah memasang pagar sejak 2020 lantaran tidak ada jalan ke bagian belakang perumahan. Permasalahan ini juga sempat viral dan beredar video di media sosial terkait nasib dari pemilik rumah dan keluarganya yang tidak memiliki akses menuju rumah. Untuk mengetahui informasi lebih detail, sudah bergabung bersama saya rekan wartawan Tribun Sumatera Selatan, Edison, yang akan memberikan laporannya dari lokasi. Halo Edison. Halo Edison, bisa mendengar saya? Halo Dea. Iya. Edison, bisa Selamat siang. dijelaskan sejak kapan pagar itu ditutup di depan rumah pemilik rumah itu dan alasan ditutup karena apa? Baiklah rekan Dea, dapat kami informasikan dari Kota Prabu Mulih, tepatnya Kelurahan Gunung Ibul, bahwa ada warga yang tidak developer perumahan GPI Gria Pelangi Indah. Nah ini menurut pihak kelurahan, mereka mengaku mereka membeli tanah tidak ada akses untuk jalan sehingga menutup. Dapat kami informasikan juga ini dilakukan di sini membuat Ibu Ermi selaku pemilik rumah yang juga seorang janda ini tidak bisa melintas. Beliau terpaksa harus naik pagar untuk menuju ke luar masuk rumah, dan untuk kendaraan juga beliau titip ke tetangga. Kondisi ini juga karena beliau sempat naik turun tangga untuk melakukan aktivitas sehari-hari, warga lain yang melihat prihatin dan memberikan akses jalan di sebelah perumahan. Namun melihat hal itu, pihak perumahan menutup akses jalan menggunakan kawat berduri. Demikian ya. Iya, lalu ini tadi sudah ditutup sejak tahun 2020 ya. Apakah sebelumnya pernah dilakukan mediasi terkait persoalan tersebut? Karena memang ini berarti sudah hampir 1 tahun ya. Halo, Edison, bisa mendengar benar saya? Sekali, ini ya Dea. Iya, baik. Kejadian ini sudah hampir 1 tahun terjadi, dan ibu ini untuk akses ke luar masuk juga sudah dilaporkan melalui RW dan sempat dimediasi. Namun hingga saat ini dia tidak pernah mencapai kesepakatan, dan pihak perumahan tetap bahwa itu tanah mereka dan tidak ada akses jalan menuju rumah belakang rumah Ibu Ermi gitu. Iya, saya juga sempat mendapat kabar bahwa pihak developer malah yang justru melaporkan Ibu Ermi ini ke pihak kepolisian. Kenapa ini? Apakah bisa dijelaskan? Ya memang benar sekali, sempat kita konfirmasi ke pihak developer bahwa mereka melaporkan Ibu Ermi lantaran yang di belakang lainnya membuat mereka menutup akses jalan menuju perumahan. Mereka memasang pagar sehingga hal itu membuat pihak perumahan melaporkan Ibu Ermi dengan dalih Ibu Ermi memprovokasi masyarakat lainnya untuk menutup akses jalan umum. Begitu. Dapat kami informasikan juga Dea, di belakang samping rumah Ibu Ermi ini rencananya bakal dihibahkan lahan untuk dibangun musola atau masjid dari pihak rumah. Nah, Ibu Ermi ini sendiri merupakan pemilik lahan yang menjual tanah, keluarga yang menjual tanahnya kepada pihak developer. Sementara untuk akses belakang rumah itu merupakan sungai sehingga tidak bisa untuk dilalui. Demikian ya. Iya,
Lalu untuk mengatasi permasalahan ini, apakah sudah ada yang dilakukan oleh pemerintah setempat? Oke, rekan dia, sekarang ini saya sedang berada di kantor Kelurahan Gunung Ibul. Sempat dilakukan mediasi dengan memanggil pihak kelurahan dan pihak korban, Ibu Ermi, pihak developer, namun pihak developer tidak ingin hadir. Tapi dilakukan mediasi dengan ancaman bahwa akan dirobohkan jika tidak hadir. Kemudian pihak developer datang. Namun dari hasil rapat yang kita ikuti siang ini, pihak developer tetap ngotot bahwa mereka tidak akan memberikan akses jalan dengan alasan mereka membeli lahan itu tidak ada jalan untuk menuju ke rumah Ibu Ermi tersebut. Namun mereka meminta waktu hingga siang nanti untuk memastikan apakah nanti bos mereka yang pemilik perumahan menyetujui atau tidak. Demikian, Dea. Iya, Edison. Baik, Tribuners, tadi juga sempat dilakukan wawancara bersama penghuni rumah, pemilik rumah Ibu Ermi dan juga Lurah Gunung Ibul, Fitriadi. Berikut wawancara selengkapnya. Ibu, dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Ermi. Bu, katanya pagar rumah kita ditembok, Bu, ya? Ya benar. Itu oleh siapa, Bu? Developer. Developer perumahan apa itu? Yang katanya ada GPI 2. Jadi sudah lama itu dipagar? Sudah. Kenapa kok bisa dipagar itu, Bu? Intinya beliau itu yang punya developer itu, yang punya tanah itu minta ganti rugi 35 juta untuk buat jalan. Ke perumahan? Untuk ke rumah, masuk ke rumah aku. Jadi kita tidak ada uang, Bu, untuk ini? Ya terus terang baik, Pak. Bukannya masalah uangnya, tapi yang pertama itu tanah itu tuh kan, Pak, seputaran itu tuh kan punya kakak almarhum. Nah, nggak mungkin ya kakak menjual tanah ke developer itu tidak ada akses jalan ke tempat kami. Artinya tanah yang dibeli developer itu punya keluarga kita? Iya, masih lingkungan keluarga kita itu. Jadi selama ini melintasnya seperti apa, Bu, kita? Selama ini aku lewat rumah itu lewat tembok yang sudah pertama kali sebelum tembok itu dipagarnya dengan kawat berduri. Aku tetap lewat, walaupun banyak baju aku lah sobek gara-gara lewat itu. Nyorok, Pak, uji kita bahasa dusun di sini nyorok. Lewat bawah. Nah itu pun masih aku kena tegur terus. Tidak boleh nian lewat situ. Sudah kita diam baik, Pak. Aku tidak pernah ini mengeluarkan kata-kata, aku diam. Tidak puas, Pak, di temboknya nian. Dipasang tembok? Dipasang di beton tembok. Boleh Bapak lihat secara langsung. Berapa meter tingginya, Bu? Kurang lebih semeter, Pak. 1 meter? Iya. Jadi kita untuk keluar masuk ke rumah atau ke aktivitas sehari-hari harus naik tembok? Naik tembok. Ada perjanjian, Pak. Tidak ada perjanjian apapun itu tuh. Agar Bapak tahu, ya, perumahan itu drainasenya atau pembuangan sharingnya itu, pembuangan airnya itu, ya, atau drainase itu melalui tanah adik Ibu. Iya, adikku tanah itu. Kemudian adikku juga mau menghibahkan tanah di sebelah rumah aku yang aku tempatin sekarang itu untuk buat musola. Musola itu digunakan untuk penduduk di sini. Di perumahan itu? Di perumahan itu. Karena tidak ada fasilitas musolanya. Nah, adikku menghibahkan. Nah, sejauh ini, Bu, sudah ada mediasi atau pertemuan dengan pihak developer kita? Belum ada. Karena pihak developer selalu mengatakan sakit. Tidak ada di tempat. Kita sudah ke RT, ke RW, ke kelurahan, tapi mentok developer tidak pernah secara langsung mediasi dengan kita. Selalu mengelak, Bu, ya? Selalu mengelak. Oke. CS. Jadi tidak bisa melintas lagi? Tidak bisa, ditutupnya pakai kabar kawat. Tidak bisa lewat sama sekali.
Bu, ini kejadian Ibu sudah tidak bisa melintas keluar masuk rumah ini sudah berapa lama sebetulnya? Kalau sebelum Pak Mulkam ini, yang itu dari mulai bulan November November 2020 20. ya? Iya. Artinya sudah hampir 1 tahun gitu Iya. melintas lewat pagar Iya, itu ya? lewat pagar itu. Oke. Pak Lurah, kita beberapa sehari yang lewat dihebohkan dengan warga kita yang ditutup pagar sehingga tidak bisa melintas. Itu memang benar adanya atau seperti apa, Pak Lurah? Iya, jadi benar. Jadi kejadian ini berawal dari bulan November tahun 2020. Bulan November 2020 dan saya menjabat di sini Februari 2021. Begitu saya tugas di sini langsung ada laporan dari Pak RW. Jadi secara cepat Pak RW dengan perangkatnya RT itu langsung laporan ke kita bahwa ada kejadian ini. Dan rencana saya mau saya tindak lanjuti dengan mediasi. Nah, pas saya mau memanggil para pihak, ternyata sudah ada laporan polisi. Jadi Pak Wahyudi, developer tersebut, melaporkan pihak Bu Mary ke polisi. Dalam hal ini Polsek Prabumuli Timur. Dan kita dapat kabar akan dimediasi oleh Polsek. Sambil kita menunggu panggilan mediasi tersebut, ternyata ini sudah mencuat. Dan begitu mendengar kemarin, langsung saya panggil para pihak yang bermasalah ini saya panggil untuk dimediasi di kantor kita hari ini. Pagi ini jam 9 langsung saya perintahkan staf dengan Pak RW memanggil para pihak ini. Hari ini jam 9 dan sampai sekarang pihak developer belum datang dan tidak ada kabar sama sekali. Sekarang juga saya layangkan surat panggilan berikutnya, surat undangan berikutnya ke kantor kita untuk dimediasi. Untuk kita periksa surat menyurat dasar hukumnya, apa dasar dia menutup jalan tersebut. Kalau sekarang kita lihat dasar hukum dari Ibu Erni ini itu sudah jelas tanah tersebut jalan. Dan hasil mediasi ini kalau ternyata Ibu Erni benar tanah tersebut jalan, maka tembok tersebut akan kita robohkan hari ini juga. Itu tindakan kita. Kan melaporkan pihak Ibu Ermi ini dalam perkara apa yang dilaporkan? Kita kurang tahu karena kita dikabari bahwa sudah ada masuk laporan polisi ke Polsek Timur tentang masalah ini. Secara jelasnya, detailnya kita kurang tahu dalam hal apa. Nah, untuk sementara ini langkah kita dari kelurahan karena kan Ibu ini tidak bisa melintas, apa yang akan kita lakukan? Kita lakukan itu tadi, kalau pihak developer ini tidak ada itikat baik untuk menjelaskan kekuatan hukum, dasar hukum mereka menutup tersebut, artinya lemah dasar hukum mereka. Sedangkan dasar hukum dari Ibu Erni ini kuat, ada SPMHT. Jadi hari ini juga kita robohkan tembok tersebut. Akan dirobohkan. Akan kita robohkan. Karena pihak developer tidak ada itikat baik untuk datang ke kita. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.